Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan membuat tutorial ya, cara penggunaan atau cara membuat video pembelajaran. Tadi ini berkaitan dengan request dari rekan-rekan dosen ya, yang tadi kita webinar bersama. Ya, bagaimana sih cara membuat video tutorial ini? Oke, langsung saja. Nah, untuk sebelumnya harus sudah terinstall. Saya menggunakan softwarenya Camtasia ini. Saya bukan Camtasia ini untuk membuat video pembelajarannya. Jadi video pembelajaran ini maksudnya kita menjelaskan materi, ya, menjelaskan materi dengan direkam, ya. Kita rekam, nanti bisa di-share ke mahasiswa. Jadi intinya gitu. Ya, ini juga nanti setelah kita buka di sini ya, misalnya ini namanya Camtasia 2019. Setelah dibuka, nanti pilih record ya, di sini record. Nanti di sini akan muncul ya jendela ya di kanan bawah biasanya. Nah, ini kan karena sudah direkam, jadi nanti tidak muncul lagi. Nah, di sini muncul, nanti pilih record, nanti ada berapa detik, kalau nggak salah 5 detik gitu. Nah, baru mulai merekam ya. Saya menggunakan Camtasia. Untuk linknya sudah saya share ya, linknya saya sudah share di grup dosen ya. Nanti tinggal di download aja, kira-kira ada 400 mega ya, sekitar 400 megaan. Oke, langsung saja saya mulai untuk membuat video ini. Jadi ini sudah record ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita record emang sudah merekam, ini kan sudah merekam ya. Jadi tinggal kita lakukan aja apa yang di laptop ini, laptop ini kerekam semuanya ya, terekam ya seperti ini. Misalnya kita sudah klik record, kemudian tinggal Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan mahasiswa ini misalnya tentang mata kuliah riset meteorologi ya. Ya, di sini mata kuliah ini kebetulan memang saya sudah mendapat izin dari Prof. Romi Setrawohono ya. Sebelumnya memang ini materi beliau ya, kemudian saya minta izin, silakan aja untuk nanti disampaikan ya. Jadi saya menyampaikan materi-materi ini ya, misalnya sudah menyampaikan direkam semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan itu terekam ya. Setelah selesai mengajar, misalnya kalau setelah selesai mengajar seperti ini, nanti tinggal sebenarnya di sini ada recordnya nih. Setelah selesai mengajar nih, misal selesai, tinggal selesai record. Ini karena memang ini sambil direkam, kalau saya matikan rekamnya di sini kan ada. Nah, setelah direkam nanti dimatikan stop nih, stop ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, tadi kita sederhana ya, kita membuat setelah di stop tadi, nanti otomatis muncul di sini track 1, track 2 ya. Track 1, track 2 ini, track 2 ini untuk kameranya, track 1 tutup tampilan dan ini semuanya. Tapi oke lah, ini tidak perlu dimasalahkan. Nah, setelah kita rekam, otomatis nanti kita coba rekam. Nanti muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan membuat tutorial ya, cara penggunaan atau cara membuat. Oke, setelah kita pastikan bahwa ini sudah oke nih ya, sudah oke, tinggal nanti kita pilih share local file ya, seperti ini ya. Share local file, kita next aja nih ya. Pilih, saya ulangi lagi ya, pilih yang local file, kemudian next. Oke, untuk videonya di sini dimensinya cukup besar ya, makanya kita bisa pilih sebenarnya nih ya. Kita bisa pilih biar tidak terlalu besar, misalnya untuk size-nya kita bisa pilih yang 720 ya. Di sini kita bisa pilih yang 720. Next. Kemudian nanti ini nama projectnya apa, atau nama mata kuliahnya apa misalnya, atau pertemuan pertama, misalnya pertemuan pertama. Nah, kita namain seperti itu. Kemudian misal disimpan di metode riset. Nah, kalau sudah finish, nah finish seperti ini,
nanti otomatis dia merender, ya, otomatis render. Ya, kita tunggu nih, kita rendernya berapa menit ya, kita tunggu berapa menit. Oke, kembali ya, saya percepat aja nih, bisa langsung 97%. Misal ini rendernya sudah, ya, kita tunggu sekitar berapa detik lagi. Oke, sudah 100%. Nah, otomatis nanti membuat seperti ini. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, aplikasinya lagi. Kali ini oke. Nah, tadi simpannya di open production folder. Nah, ini ya. Ini ya, pertemuan ini. Nah, yang pertemuan pertama ini, nah ini sudah jadi videonya. Ya, tinggal video ini kita upload di channel YouTube kita sendiri. Ya. Oke, misalnya sudah di-upload di YouTube, misalnya nih, saya ibaratkan sudah di-upload di YouTube, Bapak Ibu sekalian pasti punya akun YouTube sendiri ya. Nah, misalnya coba saya buatkan kelas. Ya, di sini saya buat kelas biar nggak mengganggu kelas yang lain. Misalnya contoh aja ya, contoh aja. Ini saya buatkan kelas kuliah online nih contohnya misalnya. Nah, jadi ini sekalian kita membuat form ya, form absensi ya, atau form materi, form tugas. Misalnya saya buat kategori dulu nih di kelas ini, di kelas online ini, namanya mata kuliah kelas online ya. Misalnya saya buat ini materi ya, form materi. Nanti biar lebih mudah ya, per kategori. Misalnya absensi ya, nah misal dua nih, nanti kalau misalnya ada tugas atau yang lain silakan nanti dibuat. Nah, saya fokus ke materi dulu nih ya. Ke materi ini saya buat ya, saya buat dulu misalnya materi ya, ini pertemuan pertama pengenalan metode penelitian. Pertemuan pertama kelas online semester misalnya 5 gitu ya. Ini contoh. Nah, kita buat materinya. Ini jangan lupa topiknya ke materi, jadi nanti otomatis kesimpannya di kategori materi gitu ya. Kemudian saya tambahkan, karena ini materi ya, saya tambahkan misalnya di YouTube-nya langsung ya, di online YouTube. Kita kalau sudah di-upload, misalnya di-upload ini misalnya sudah di-upload ya. Klik aja misalnya upload yang mana nih, misalnya upload ini ya, pertemuan pertama misalnya ya. Linknya copy aja nih, link URL-nya saya copy aja ya, link URL-nya saya copy, kemudian saya paste di sini, searching. Nah, otomatis kan, nah, tinggal saya klik tambahkan. Nah, gitu ya. Jadi nanti untuk deskripsi ini opsional ya. Jadi deskripsi ini boleh nanti arahan-arahan dari dosen untuk video ini. Nah, itu nanti terserah dosen masing-masing. Oke ya. Kalau sudah oke, tinggal posting aja. Ya, tinggal posting. Nah, nanti materi ini nanti akan dilihat oleh seluruh mahasiswa yang bergabung ya. Ini kebetulan memang saya tidak share untuk kode kelasnya, makanya tidak ingin. Ini hanya contoh aja. Nanti materi ini nanti bisa dilihat mahasiswa. Nah, ini mahasiswa klik out, bisa ke YouTube-nya, ke YouTube dosen. Nah, tujuannya apa? Ini kita sebagai dosen itu ada data ya, atau database-nya ya, untuk pertemuan 1-2 videonya sampai itu. Jadi bisa diputar-putar lagi. Kalau misal nanti terus ini mudah-mudahan sih
pandemi ini bisa berakhir ya sepatnya. Jadi kita bisa bertemu langsung ke mahasiswa yang lebih beda lah antara ketemu online dengan langsung ketemu ke mahasiswanya. Tapi kalau ini bisa berguna kapan aja, walaupun memang misal pandemi ini udah selesai ini, kita bisa kalau misalnya ada kelas online silahkan aja. Karena di Kemendikbud sendiri kan ada LMS ya, Learning Management System sendiri, bagaimana kedepannya juga nanti akan seperti itu. Jadi kita pakai terus. Oke, kemudian saya buat absensi tadi juga ada yang menanyakan, untuk rekan dosen menanyakan bagaimana cara buat absensi mahasiswa. Kebetulan di kampus kita ini kan sudah ada sistem informasi akademik yang memang otomatis bisa SAR sistem itu mengabsen mahasiswa siapa yang hadir. Nah di sini hanya buat data kita sebagai dosen untuk absensi mahasiswa mengikuti kelas ya, mengikuti kelas. Bagaimana absensinya? Udah tidak usah dipanggilin ya, misalnya biar mahasiswa kita ngisi form sendiri di jam berapa, nanti di formnya kelihatan nanti. Oke, di sini saya buat misal pertanyaan boleh, kuis boleh, terserah. Jadi kalau absensi itu misal tugas ya, karena tugas atau pertanyaan boleh ya, bisa pertanyaan karena buat absensi ya. Daftar hadir mahasiswa. Nanti untuk petunjuk opsion ini bisa opsional lah nanti dosen masing-masing. Nanti kita tambahkan ini topik ini masuk ke absensi. Tenggatnya, batas waktunya kapan nanti bisa diatur ya, dosen bisa diatur kapan ini, misal ya sekarang tanggal 19 ya. Berarti ya tanggal 19 nanti waktunya kapan bisa, otomatis nanti form ini tidak berlaku saat kita dibatasi. Tapi kalau enggak ya tidak apa-apa, tidak usah dibatasi waktu ya. Kosongin aja tanpa batas waktu, hanya nanti dibatasi di formnya ya. Formnya kira-kira di deskripsi formnya itu jam berapa sampai jam berapa mahasiswa harus absen. Lewat itu berarti dianggap tidak masuk misalnya gitu ya. Oke, kita buat absensinya lewat form ya, formulir. Oke. Nanti otomatis kita klik formulir, otomatis nanti ke aplikasi Google Form ya. Jadi form misalnya daftar kehadiran mahasiswa. Nah, kemudian mata kuliah metode penelitian, batas absensi sampai pukul 08.30. Misalnya ada kita nih sebagai dosen, misal masuk jam 8, kita ada batas space absensi paling lambat itu 08.30. Jadi 08.31 sudah dianggap sudah terlambat, tidak ikut masuk kuliah, tapi boleh mengikuti materi yang ada. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi nanti itu terserah nanti kebijakan ya, kebijakan dosen masing-masing atau kebijakan dari kampus. Nah, kemudian diadopsi ke dosen masing-masing, silakan. Ini opsional aja. Oke, misalnya yang pertama kalau saya sendiri misal email. Jadi email ini biar kita rekam ya, setiap mahasiswa yang bergabung itu siapa-siapa saja kita tahu. Jadi kita aktifkan setelan pengumpulan email. Jadi mahasiswa yang mengisi otomatis emailnya tuh kesimpan ya, email. Kemudian setelah email saya buat NIM ya, nomor induk mahasiswa atau NPM boleh ya. NPM ini otomatis kalau ini pintarnya Google ya, Google otomatis nih, oh NIM itu nanti kira-kira angka atau apa, otomatis nih ya. Bisa diatur nih teks panjang atau kita kan karena NIM angka ya berarti angka aja di sini ya, nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada yang lain, ya sudah berarti angka aja ya, NIM. Kemudian misal contoh di sini ya, contoh 1 2 3 4 5 6 7 8, ini contoh aja, contoh nanti di itunya nanti ada di formnya kelihatan, ini wajib diisi NIM. Kemudian nama lengkap wajib diisi juga ya. Kemudian terakhir program studi ya, program studi. Misal di sini sistem informasi
Manajemen informatika. Ini tergantung mata kuliah itu di prodi mana ya, nanti bisa dipilih. Kalau kebetulan di program di Fakultas Teknologi Industri ini di Unsurya ini ada salah satu prodinya informasi manajemen informatika, atau misal mau digabung semua ya nggak apa-apa, misalnya gabungan kelas gabungan maksudnya ya, atau nggak usah ini. Oke, misalnya pilihan prodinya ada sudah. Nah ini wajib diisi. Oke, coba kita lihat pratinjonya di sini bisa lihat. Nah, jadi daftar keadaan mahasiswa nanti mahasiswa mengisi ini nih emailnya. Ini tampilan di saat mahasiswa akses link yang kita ini baru nanti pilih prodinya apa, kirim, gitu ya. Nah, untuk menambahkan atau mempercantik tampilan ya nanti bisa, misal contohnya saya mau menampilkan header ya. Jadi di pengaturannya di sini temanya, warnanya nanti bisa dipilih ya, pilih gambar. Kalau untuk header nih, misal sih headernya kita sudah buat ya, sesuaikan. Saya udah buat misalnya ini ya, oke. Oke, tunggu sebentar. Oke, misalnya kita cek ya, kita cek coba pratinjonya. Ya, sudah ada, bisa di header. Oke. Jadi nanti absensi ini setelah mahasiswa mengisi, nanti ada laporannya di respon ya. Di sini di respon ini kita cek nih, bisa di kanan atas nih ada tombol 3 baris ya. Ya, ada satu kolom 3 baris. Ini tinggal download tanggapan. Jadi bentuknya nanti CSV. Nanti bentuk CSV nanti bisa ditransfer ke Excel ya, bisa. Jadi itu sebagai dasar landasan bahwa oh ini mahasiswa ini hadir di jam apa. Jadi nanti tergantung misalnya nih mahasiswa ngisi di jam berapa nih, kok jam 8, otomatis nanti di formnya ada jamnya. Ya, itu sebagai bukti bahwa mahasiswa itu hadir di jam sekian, tidak terlambat misalnya. Ya, bisa di sini download. Karena ini tidak ada yang memang belum ada yang ngisi ya, kalau misalnya download pun nanti kosong ya gitu. Jadi di sini kita download aja, misalnya contohnya saya download. Nah, ke download kan, nanti silakan download. Gitu ya. Oke, ini untuk membuat absensi mahasiswa. Jadi nanti kalau sudah dibuat otomatis ini tayangkan kapan, batas waktunya kapan. Ini kalau sudah oke semuanya, tinggal nanti tanyakan nanti. Nanti ini masuk ke daftar absensi mahasiswa, artinya ditanya tuh sudah absen atau belum, nah, kira-kira gitu. Dan nanti mahasiswa mengisi di sini, gitu ya. Sampai sini ya, mudah-mudahan dipahami untuk membuat video tutorial dan cara membuat form kehadiran. Nah, form kehadiran ini buat data kita nanti masukin ke SIA, sistem SIA kita ya, informasi akademik, nanti tinggal dimasukin siapa-siapa yang hadir, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau misalnya kalau ada yang bisa didiskusikan nanti bisa japri ya, bisa japri, silakan ya. Sebelumnya saya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.